Serat Darmo Gandul berisi percakapan Ki Kalamwadi dan Ki Darmo Gandul. Ki Kalamwadi bercerita berdasarkan tuturan gurunya, yaitu Raden Budi Soekardi. Tuturan itu disebut tanpa ada sumber tertulis yang menjadi dasar. Serat Darmo Gandul versi terjemahan mulai dengan pertanyaan mengapa orang Jawa berubah agama menjadi pemeluk Islam. Bagian ini mirip dengan bagian akhir Babat Kadiri. Kisah dimulai dengan perjalanan Sunan Bonang dan muridnya untuk mengunjungi Kediri. Di Kertosono sudah tiba waktu sholat asar dan juga mereka haus. Sungai kebetulan banjir sehingga airnya kotor. Sunan Bonang menyuruh muridnya untuk meminta air bersih pada warga. Si murid bertemu seorang gadis dan meminta simpanan air bersih. Si gadis mengira si santri menggodanya dan menjawab kasar bahwa air simpanan yang ada air kencing. Mendengar laporan muridnya, Sunan Bonang marah sehingga memindahkan aliran sungai dan mengutuk remaja desa setempat akan sulit menikah. Pemindahan sungai oleh Sunan Bonang ini didengar oleh Ratu Makhluk Halus Nyai Plencing. Nyai Plencing ingin mengingatkan Sunan Bonang, tetapi tidak kuat karena merasa panas. Akhirnya ia meminta bantuan Buto Locaya, makhluk halus mantan patih Raja Jayabaya. Buta Locaya mengingatkan kutukan Sunan Bonang yang berlebihan. Sunan Bonang tidak peduli dan melanjutkan perjalanan. Ia bertemu patung kuda yang kemudian ia hancurkan dan bertemu patung lain yang ia potong kepalanya. Konon patung Totok Kerot di dekat Pagu memang tangannya patah karena perbuatan Sunan Bonang. Meski menurut versi masyarakat patahnya tangan Totok Kerot karena usaha pemindahan masa modern ini. Buto Locaya marah. Ia mengingatkan agar Sunan Bonang menjaga perilakunya dan tidak merusak. Masyarakat Jawa meski lebih banyak menganut agama Kalang dibandingkan agama India, adalah penganut agama Budi yang memperhatikan sopan santun. Ia menuduh ulama-ulama bangsa Arab suka mengambil air tanah Jawa dan menyuruh Sunan Bonang pun pergi. Berita kejadian di Kertosono didengar Prabu Brawijaya. Ia memerintahkan mencari Sunan Bonang, tapi tidak ketemu, sehingga memerintahkan pengusiran orang Arab kecuali di Demak dan Ampel. Daerah Giri yang 3 tahun tidak mau menghadap dicurigai hendak memberontak juga, sehingga diserang tentara Majalengka atau Majapahit, sehingga Giri kalah. Meskipun sudah dibantu para pendekar Tionghoa, Sunan Bonang yang merasa bersalah bersama Sunan Giri menghadap ke Demak. Sunan Bonang menyampaikan penglihatan gaibnya bahwa Majapahit sudah waktunya hancur. Awalnya Raden Patah keberatan untuk melawan ayahnya. Namun atas bujukan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Adipati Demak itu bersedia menyerang Majapahit. Ia menyurati Adipati Tenung, saudaranya yang menjadi panglima di Majapahit, untuk membantunya. Adipati Terung setuju. Prabu Brawijaya terkejut mendengar laporan bahwa anaknya bersama para sunan dan Bupati Pantura menyerang Majapahit. Ia menyesal telah terpikat bujukan Ratu Campa yang mengizinkan para ulama menyebarkan Islam dan mengutuk mereka. Prabu Brawijaya memilih untuk meninggalkan keraton dan memerintahkan untuk menghadapi pasukan Demak sekedarnya. Konon hanya 3.000 pasukan Majapahit yang menghadapi 30.000
pasukan Demak. Hanya Patih Nayaka dan Lembu Pangarsa, anak Brawijaya, yang mempertahankan keraton, berhadapan dengan Sunan Kudus, Sunan Ngudung, dan Patih Demak. Alkisah setelah tewasnya Patih Majapahit, para sunan masuk dan menjara istana. Putri Campa dipindahkan ke Bonang. Adipati Terung membakar buku-buku Buddha. Orang-orang Majapahit yang tidak mau takluk mengungsi ke gunung. Setelah 3 hari, Sultan Demak menghadap ke Ampel bersama para sunan dan bupati untuk minta restu. Ia bertemu istri Sunan Ampel yang masih putri Bupati Tuban. Raden Patah dimarahi habis-habisan atas perilaku tidak terpujinya sebagai anak yang tidak tahu balas budi. Raden Patah menyesal, tapi semua sudah terjadi. Raden Patah diminta untuk mencari ayahnya Prabu Brawijaya. Pangeran Jimbun menghadap Sunan Bonang. Sunan Bonang memintanya untuk tidak memikirkan perkataan Nyai Ampel dan sebaiknya menyelesaikan penaklukan Majapahit. Pangeran Jimbun disarankan untuk meminta ampun jika Raja Brawijaya pulang, tapi jangan sampai Raja bertahta lagi. Nasihat Sunan Bonang didukung Sunan Giri. Sunan Kalijaga yang diutus menemui raja, ia menemukan raja di Blambangan bersama abdinya Sabdo Palon dan Naya Genggong. Sunan Kalijaga mencegah niat raja untuk menyerang ke Bali dan memobilisasi kekuatan. Sunan Kalijaga mengingatkan bahwa peperangan lanjutan akan mengakibatkan korban rakyat dan keruntuhan raja sendiri. Raja bahkan bersedia masuk Islam. Setelah masuk Islam, Sabdo Palon dan Naya Genggong menolak ikut raja kembali ke Majapahit. Sabdo Palon menegur tindakan raja yang meninggalkan agama Budi. Setelah berdebat dengan raja, Sabdo Palon meninggalkan raja. Raja kembali ke Majapahit dan ditemui anaknya dari Tarub, Bondan Kejawan. Ia melarang putranya Ponorogo dan Pengging untuk melawan. Pangeran Jimbon diperkenalkan menjadi penguasa hanya berhenti sampai keturunan ketiga. Setelah itu Raja Brawijaya meninggal. Serat Darmo Gandul ditutup dengan ringkasan peristiwa jatuhnya Majapahit yang disamarkan dalam Pasemon, kisah ibarat saja. Di antara ibarat itu adalah bahwa keris Sunan Giri mengeluarkan ribuan tawon yang menyerang tentara Majapahit dan mahkota Sunan Gunung Jati, mengeluarkan tikus dan menggerogoti pelana kuda pasukan Majapahit. Sementara itu peti dari Palembang membuat orang Majapahit geger karena mengeluarkan